bertasbih memuji keagungan, rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan, bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia-Nya. Matahari, rembulan, bintang langit, lautan, bersujud, berserah kepadanya. Dialah Sang Pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Selamat malam pemirsa TVRI yang ada di studio dan juga di rumah. Kita berjumpa lagi tentunya dalam acara kesayangan kita, Generasi Emas Indonesia. Luar biasa sekali tadi semuanya, mukanya happy, mukanya berbahagia. Apalagi kita menggambarkan Indonesia yang tentunya banyak sekali budaya, alam semesta ini sungguh luar. Sudah ada teman-teman dari Paguyuban Asep Dunia. Dan juga teman-teman dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan juga ada teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta. Dan satu yang tidak mungkin ketinggalan ya. Tentunya sosok ini yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua untuk menjadikan Indonesia yang cerdas dan juga berkarakter. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Selamat malam Bapak Ari. Selamat malam, apa kabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bagus sekali lagunya. Iya. Alam semesta bertasbih. Rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan, bersujudlah segala di hadapan Ketika Sang tadi Raja. itu dinyanyikan, tahu nggak apa yang terjadi? Apa Bapak? Coba lagi. Oh ya, saya ulang dari awal Iya, Pak. saya tiba-tiba teringat, oh gerakan alam semesta, ya, langsung terbayang bumi yang berputar, gitu kan? Kemudian terbayang matahari pun berputar mengelilingi pusat galaksi. Terus Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Rasanya kan saya ingin menjadi seorang Sufi dancing gitu ya. Darwis. Coba nyanyi lagi deh. Allah yang Ya, dari pertama, coba. besar. Oh, alam raya bertasbih memuji keagungan, rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan, bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia-Nya. Matahari, rembulan, bintang langit, lautan, bersujud, berserah kepadanya. Iya. Luar Ya. biasa. Jadi teringat saya dengan Sufi dancingnya itu ya, Rumi. Putar. Mereka berputar gitu tapi nggak pusing gitu ya. Coba muter. Ya. Pasti pusing. Iya. Kenapa nggak pusing? Ayo, pemirsa, kenapa tidak pusing? Menikmati. Betul, menikmati. Kenapa tidak pusing? Karena kita mengikuti gerakan alam raya. Jadi kalau kita berputar seperti ini, maka kita ikhlas berputar, kita tidak pusing. Tapi begitu kita berhenti, gubrak, jatuh kita, mual, sakit perut dan bisa muntah. Apa pesannya?
Jadi begitu juga alam semesta, begitu juga kehidupan dunia. Kalau kita tunduk patuh pada ketentuan-ketentuan hukum alam, tunduk patuh pada kehendak alam semesta. Karena alam semesta bukan hanya matahari, bulan, bintang, tapi juga jiwa manusia. Maka manusia akan hidup dalam kedamaian. Manusia hidup dalam ketentraman. Manusia hidup dalam kebahagiaan. Tetapi ketika kita mencoba melawan dan kemudian tiba-tiba berhenti, jatuh. Jadi kuncinya adalah tetaplah berputar, tetaplah bertasbih, tetaplah bergerak mengikuti gerakan alam semesta raya. Tangan ke atas ini menurut Rumi ini menggambarkan ke langit. Tangan ke bawah menggambarkan ke bumi. Jadi seimbang antara spiritual dan intelektual. Seimbang antara spiritual dengan sains, dan berputarlah para sufi-sufi dancing itu. Menyerahkan hidup pada kehendak alam semesta. Wow. Alam semesta bertasbih, Memuji keagungan rumput-rumput ilalang, pohon daun dan ikan, bersujudlah segala di hadapan sang raja, berharap memohon karunia-Nya. Luar biasa. kalau terusin nggak berhenti itu. Iya. Kuncinya apa? Banyak sekali orang melawan. Contoh, aturan hukum itu keadilan. Aturan hukum itu kebenaran. Begitu dia melawan keadilan, jatuh dia. Ini kehidupan sudah punya kepastian, punya hukum-hukum alam. Begitu melawan, jatuh. Jadi orang-orang yang damai, yang hidupnya bahagia adalah orang yang tidak melawan kehendak Tuhan. Tidak melawan kehendak alam semesta. Sejarah sudah membuktikan siapa saja yang melawan ketentuan pada alam semesta raya, ketentuan pada nurani manusia, dia akan jatuh. Maka untuk hidup bahagia adalah berputarlah engkau, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Atas adalah ketuhanan, bawah adalah kemanusiaan. Dua-duanya bergerak penuh keseimbangan. Wow. Semuanya penuh dengan keseimbangan, keteraturan ya Pak ya, saling sinergi. Ya. Tadi, wow. Baiklah, dan tentunya kaitannya dengan alam semesta, dengan diri kita. Nah, apa yang ingin diangkat nih Pak malam hari ini Pak? Di alam semesta ya diri kita. Di otak kita itu ada kumparan-kumparan. Menurut Sir Charles Sherrington, dalam fungsi otak saraf manusia ketika dilakukan sebuah penelitian, ternyata gerakan otak itu di dalamnya juga sama, dia seperti berputar. Kemudian DNA, dalam tubuh kita DNA, dia pun sama, berputar. Kemudian begitu juga elektron, kalau diambil, dibuka, elektron dilihat, maka dia juga berputar. Bumi yang kita pijak ini diam apa tidak? Berputar. Dia berputar. Berapa kecepatannya? 106.200 km per jam. Bayangkan kecepatan yang luar biasa berputar selama 365 hari tidak pernah bergeser. Kalau bergeser 0,3 mm menjauh matahari, maka semua lautan akan menjadi es. Mendekat 0,3 mm, maka seluruh bumi akan membara. Begitu juga manusia, ketika dia melawan keadilan, melawan kebenaran, dia akan jatuh bergelimpangan, membara, terbakar oleh kekuatan alam semesta raya. Maka bertasbihlah kepada Tuhan, tunduklah patuh kepada ketentuan alam semesta. Wow. Dan Pak Dr. Ari, nanti banyak sekali yang tentunya ingin kita gali tentunya dengan pembahasan kita malam hari ini. Pemirsa, janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Generasi Emas Indonesia. Masih bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Baik, Pak Ari tadi kan sudah muter-muter ya Pak di lagu. Itu Bapak nggak pusing Pak? Enggak. Kenapa Pak? Ikhlas, ikuti saja. Ikhlas mengikuti saja. Orang yang pusing, orang yang mual, karena dia tidak mengikuti dan tidak ikhlas menerima kenyataan. Nah,
Saya sedang dalam kenyataan bahwa saya sedang berputar. Ya terima kenyataan bahwa kita sedang berputar. Banyak bahwa ketika kita sedang berputar, kita ingin berhenti, maka kita pusing. Begitu juga kehidupan. Terimalah kenyataan bahwa kita katakan sedang sakit, kita sedang mengalami ujian, kita sedang mengalami godaan, kita sedang mengalami hal-hal yang sangat berat. Maka terima kenyataan dan tetaplah bergerak pada garis orbitnya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Orang yang pusing ketika melakukan tarian Sufi dancing sebagai seorang darwis, ketika dia melawan gerakan, maka dia akan terjatuh dan dia akan pusing. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita tidak menerima kenyataan bahwa ada kepergian keluarga yang mungkin meninggal dunia. Kita mengalami ujian bahwa kita terjadi masalah PHK dengan pekerjaan, atau mungkin ujian segala yang terjadi. Ketika kita menerima, kita tidak pusing. Begitu kita menolak, kita pusing dan jatuh. Ini adalah pelajaran kehidupan. Tapi syaratnya dua. Pertama, tangan yang pertama harus ke atas, melambangkan langit. Yang kedua adalah ke bawah, melambangkan bumi. Jadi seimbang antara langit dan bumi, dia berputar keseimbangan, baru tidak akan jatuh. Inilah filosofinya. Dalam keseharian adalah sama. Ini adalah misalnya seorang hakim. Langit adalah keadilan. Bawah adalah seorang hakim atau jaksa atau polisi. Maka dia harus bergerak antara keadilan yang di sebelah atas dan bawahnya adalah seorang penegak hukum. Dia harus bergerak pada garis orbitnya. Ketika ini tidak seimbang, tidak sejajar, maka kita pusing, jatuh, masuk ke dalam penjara, ditangkap KPK. Tidak mau tentunya ya. Mudah-mudahan kita bisa terus seimbang ya Pak ya. Dan ini kaitannya juga dengan keseimbangan. Itu sering sekali terdengar kata-kata keselarasan Pak. Selaras. Nah, sebenarnya apa sih Pak definisi keselarasan itu sendiri Pak? Kalau alam kan jelas ya selarasnya. Ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Kemudian semuanya berputar dengan seimbang pada gerakan yang begitu indah, kecepatan yang senantiasa konstan, tidak berubah sedikit pun. Lalu manusia itu bagaimana? Nah, manusia juga harus pada putaran yang seimbang. Karena itu saya perlihatkan di belakang gambar ESQ model. Saya ingin tunjukkan bahwa ada pusat orbit titik tengah yang menjadi daya tarik atau the center of gravity. Pusat orbit. Apakah pusat orbitnya? Adalah tarikan keadilan, tarikan kebenaran, tarikan kedamaian. Nah, pusat orbit ini akan menarik manusia agar senantiasa bergerak pada garis orbit yang telah ditentukan. Contoh, keputusan selaras adalah ketika apa yang di hati, apa yang ada di pikiran, serta apa yang dilakukan dalam tindakan, semuanya harus bergerak dalam keadaan yang seimbang. Yang terjadi adalah ininya secara logika di bawahnya benar, logika tentang aturan hukum, peraturan, tetapi yang di atas ini tidak sejalan. Sehingga ini dimainkan aturan hukumnya, hatinya tidak sejalan, maka dia akan pecah. Itulah sebabnya antara apa yang di hati harus mengunci apa yang ada di pikiran. Dan apa yang di hati dan di pikiran harus sejalan dengan apa yang dikerjakan. Apabila seorang hakim tidak sesuai dengan keadilan, seorang ahli ekonomi tidak sesuai dengan azas pemerataan di dalam, maka yang terjadi adalah ketidakselarasan. Inilah yang disebut tidak punya integritas. Integritas adalah mengintegrasikan, menyatukan. Menyatukan apa? Apa yang diucapkan, apa yang dipikir, dirasa, sejalan, segaris, itulah integritas. Tetapi kita keluar dari garis orbit, maka kita melawan kehendak alam semesta, siaplah menerima kehancuran. Tetapi apabila Anda hidup bersama dengan gerakan alam, maka berdansalah bersama dengan 7 lapis langit dan bumi. Rasakan kedamaian, kebahagiaan, dan keindahan. Baik, Pak Dr. Ari, kadang-kadang kita ingin sekali melakukan sesuatu sesuai dengan jalurnya. Tapi muncullah tiba-tiba ledakan-ledakan yang tidak diharapkan. Itu gimana Pak? Ya, ledakan-ledakan itu harus kita
mampu deteksi. Ledakan itu dari dalam. Jadi pusat manusia itu di dalam hatinya. Ada the center of intellectual intelligence, ya, yaitu pusat kecerdasan manusia yang bicara senantiasa tentang kebenaran, tersimpan dalam jiwa manusia. Itu disebut dengan nilai dasar. Itu disebut dengan cahaya, yang disebut nurani. Nah, cahaya itu senantiasa berteriak, bercerita tentang nilai keadilan, kebenaran, kasih sayang, kemuliaan, kebersamaan, yang merupakan kunci yang menjadi perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Nah, perjanjian primordial inilah yang mampu mengikat antara hati manusia dengan Dia yang Maha Menata. Sehingga ketika manusia bergerak, sesungguhnya dia sudah punya remote control dalam dirinya. Kalau dia keluar garis orbit, maka dia akan memberikan sinyal. Kalau dia pada garis orbit, maka dia hidupnya tentram dan bahagia. Karena itu, ketika kita mulai berbohong, maka biasanya kita akan mulai resah. Benar tidak? Betul, betul. Polisi itu mampu mendeteksi loh dengan alat namanya lie detector. Begitu kita bohong, biasanya alisnya gerak-gerak net, betul kan? Iya, iya. Kalau kita bohong, biasanya sikapnya berlebihan. Coba saja di rumah, apabila suami habis berbohong, ya, misalnya dia ketemu teman lamanya, ketemu dengan pacar lamanya, lalu pulang ke rumah, pasti sifatnya seperti orang grogi. Biasanya baiknya berlebihan, Bu, apa kabar, Bu? Duh, sehat-sehat, betul kan? Betul kan? Ya, Merasa nih kelihatannya di rumah. Langsung Kang Asep di sini Kang ngerasa Asep, ya. kayaknya. Tepuk tangan dulu, iya. Karena apa? Ya, nggak bisa. Kalau kita bohong, pasti tangannya akan pura-pura nutup mulut sampai sapu tangan. Betul kan? Atau dia pura-pura gatal hidungnya. Jadi manusia itu memang tidak bisa bohong. Manusia itu makhluk benar. Manusia itu makhluk yang lurus. Mengapa? Karena hatinya telah dikunci dengan cahaya ilahi. Jadi ketika dia mencoba untuk berbohong, pasti dia akan pura-pura dia. Atau dia betul? Coba saja, kalau anak kecil dia bohong, ya, kemudian kamu sekolah enggak? Dan dia akan bilang bohong karena dia bolos. Enggak kok, sekolah kok. Iya. Betul? Langsung ketahuan ya, Pak. Ketahuan, gampang. Begitu juga kalau ketemu suami yang habis nyeleweng, pasti kelihatan gampang. Ya, nggak bisa dia pura-pura ke rumah, pura-pura terlalu baik, tiba-tiba, Ibu ada ulang tahun ya hari ini, hadiah nih pasti. Oh, ini ada apa nih, biasa jadi. Padahal nggak ulang tahun hari itu ya, Pak ya. Atau kemudian sikapnya nggak bisa, karena memang manusia diciptakan sejajar, manusia diciptakan selaras. Selaras antara apa? Antara apa yang dilakukan, apa yang difikirkan, dan ada di hati. Maka jangan pernah coba berbohong, karena mesin-mesin yang modern pun bisa menangkap, namanya lie detector, polisi itu punya. Tapi sebelum lie detector ada, maka limbik sistem kita, hati kita akan mampu mengatakan itu benar atau tidak. Andalah polisi dalam diri Anda sendiri. Wow, luar biasa. Tadi keseimbangan adalah dengan apa yang dilakukan, apa yang difikirkan, Yang ada dikerjakan semua harus selaras. satu garis, Nah, tidak kalau bisa. salah satunya ada yang tidak ikut, nah gimana, Pak? Oh iya, sama saja. Pertanyaannya, kalau sekiranya bumi tidak ikut keluar garis orbit, apa yang terjadi dengan bumi? Ya, hancur. Kalau satu planet Mars keluar garis orbit, apa yang terjadi? Kiamat. Kalau ini inti atom, ini elektron, keluar garis orbit, apa yang terjadi? Meledak. Meledak. Begitu juga ketika otak, tindakan dan hati tidak sejalan, apa yang terjadi? Ya meledak hatinya, galau, stres, akhirnya pelongo, gini kan? Iya. Frustrasi, karena tidak sejalan. Jadi bahagia itu apa sih? Ketika sejalan, apa yang ditindakan, pikiran, perasaan, satu garis, damai. Bahagia. Damai semuanya. Dari sekarang kita harus terus berusaha untuk menjadi orang yang hidup seimbang ya. Siap? Kang Asep nih semuanya di sini? Siap. Pemuda-pemudi Indonesia siap semuanya? Siap. Luar biasa semangatnya. Baiklah, Pak Ari, nanti tentunya juga banyak sekali yang ingin bertanya di sini mengenai bagaimana sih mungkin menyeimbangkan diri kita ya, dan juga apa akibatnya kalau tidak ada keseimbangan itu sama sekali. Namun
Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lihat dulu jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Generasi Emas Indonesia. Pemirsa, terima kasih tetap setia bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Baik, dan kita mungkin akan langsung aja membuka pertanyaan ya Pak ya. Siapa di sini yang ingin bertanya? Silakan. Wah, ini yang kasep-kasep aja dulu deh ya. Silakan. Oh ini aku ambil mic-nya dulu sebentar. Iya, terima kasih. Silakan di belakang. Iya, silakan. Yang jauh ya Pak ya. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Asep Ruskanta dari Paguyuban Asep Dunia. Di Asep, ku Asep ke Indonesia. Pak Ari, saya mau bertanya nih. Adakah hubungan antara kesuksesan yang diraih oleh manusia dengan alam semesta? Terima kasih banyak, mohon penjelasannya. Luar biasa, terima kasih. Pak Asep, terima kasih. Adakah kaitannya Pak? Ada hubungannya Pak? Ya, ini pertanyaannya berat dan tapi juga penting sekali. Oke, kita coba lihat hasil survei untuk melakukan sebuah penelitian. Siapa orang-orang sukses dan mengapa mereka sukses? Sedunia itu diukur ya, bukan hanya Asep sedunia, semuanya diukur. Hasilnya adalah ada 3 besar yang utama. Bahwa orang-orang yang sukses adalah orang yang jujur kepada dirinya. Itu yang pertama. 2, jujur kepada orang lain. 3, disiplin. 4, adil kepada orang lain. Itu 4 yang paling utama. Jadi artinya survei dan riset membuktikan bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah dia yang mampu sesuai dengan apa yang di hati, difikirkan, diucapkan, tindakan, jujur dia lakukan. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Yang 3, senantiasa baik kepada orang lain. Yang keempat, disiplin senantiasa untuk berada pada garis orbit dan aturan yang ada. 4 kunci itulah yang membuat orang sukses. Lalu apa hubungannya dengan alam? Ya, alam juga disiplin. Bumi disiplin apa tidak? Disiplin. Berapa putaran mengelilingi matahari? 106.200 km per jam. Berapa putarannya berpusat pada garis orbitnya? 1.200 km per jam. Berapa lama matahari mengelilingi pusat galaksi? 220 juta tahun. Dan jangan pernah bergeser 0,3 mm sekalipun akan terjadi kerusakan. Artinya, disiplinlah dengan hati nurani kita. Disiplinlah untuk sesuai antara disiplin hati, disiplin kata-kata, disiplin pikiran, disiplin tindakan adalah satu kesatuan. Itu artinya kita sudah sesuai dengan lapis langit dan bumi. Mengapa? Karena 7 lapis langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang, seluruhnya termasuk elektron yang ada pada diri manusia berjalan dengan penuh keseimbangan. Itulah aturan-aturan yang mengunci bahwa alam semesta tunduk patuh. Tapi manusia juga punya aturan yang sama, yaitu intelektualnya harus dijaga oleh emosional yang merasa ketika dia keluar dalam kejujuran, maka emosi akan menyuarakan ketidakenakan atau sebaliknya kenyamanan. Dan itu semua adalah sumber pusat orbit yang ada di hati yang bercerita tentang cinta, kasih sayang, keadilan, kebenaran. Artinya ada persamaan, kongruen antara elektron, proton, dan neutron, antara matahari, bulan, bumi, dan bintang, antara intelektual, emosional, spiritual, antara apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dilakukan, semua bergerak laksana tarian sufi dancing, menari bersama alam semesta raya. Wow. Nah, kaitannya dengan menari, dengan alam semesta, kaitannya dengan keseimbangan, berarti ada kedamaian ya Pak. Marsha jadi teringat nih, ada sebuah lagu yang mungkin Marsha nyanyikan saja. Boleh. Ya Pak ya. Mudah-mudahan Mas Egy juga tahu nih ya. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan
semuanya berlalu, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Damai tidak ingin pergi, Pak. Jangan biarkan damai itu pergi. Aduh. Apa maksudnya itu? Sekarang, siapa orang yang hidupnya damai? Ya. Adalah orang yang tidak punya hutang. Benar? Sekarang saya tanya kepada Anda, siapa yang punya janji kepada istri, suami yang belum ditepati? Ada tidak di situ? Janji kepada anak ada? Banyak. Apa janjinya yang belum diselesaikan? Coba, ada satu. Ada janji apa? Mungkin beliin apa? Beliin sepeda atau apa? Memberangkatkan pergi haji. Berangkatan haji. Oke ya. Ingin memberangkatkan haji kepada orang tua. Sudah terpenuhi belum? Belum. Apa rasanya kalau sudah mengatakan janji dan terhutang? Nyaman apa tidak? Tidak. Jadi apa posisi orang yang pernah berjanji? Ada yang pernah janji kepada pacar? Untuk tetap setia? Bagaimana? Begitu Anda melanggar, apa rasanya? Tidak bisa. Jadi artinya manusia akan senantiasa terikat pada janji. Sekarang saya tanya, sekiranya Anda pulang dari tempat ini, lalu dikasih uang 200 juta dan menghajikan orang tua, apa perasaan? Bayangkan. Kasih mikrofonnya. Bahagia tidak? Kalau seandainya? Bahagia. Bahagia. Oke, tepuk tangan dulu, bahagia. Jadi apa kesimpulannya? Bahagia kalau kita memenuhi janji. Pertanyaan berikutnya, janji Anda dengan Tuhan apa? Taat. Taat kepada Tuhan. Sekarang di hati kita, taat kepada apa di sini? Taat kepada kebenaran. Taat kepada apa? Kasih sayang. Taat kepada apa? Keadilan. Taat kepada apa? Kebersamaan. Taat kepada apa? Kemuliaan. Jadi ketika kita menjadi orang yang penuh kasih sayang, damai apa tidak? Ketika kita memberi, damai apa tidak? Ketika kita menolong, damai apa tidak? Ketika kita bergandengan tangan seperti Asep sedunia, damai apa tidak? Damai. Jadi apa kesimpulannya? Orang damai adalah orang yang sudah membayar janjinya dengan Tuhan. Janji manusia dengan Tuhan adalah senantiasa berjalan lurus pada apa yang ada di hati nurani yang paling dalam. Kalau itu Anda lakukan, maka Anda akan merasakan kedamaian seperti membayar hutang. Karena hutang yang paling besar bukanlah hutang kepada kartu kredit, tapi hutang yang paling besar adalah berjanji untuk jadi orang baik di hadapan Tuhan. Sangat terjawab sekali, Bapak. Dan oke, kita akan membuka lagi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya di sini? Silakan. Iya, tadi sebelah sini sudah. Maaf ya, nggak kebagian lagi ya. Sebentar dulu ya. Yang di sini aja ya. Silakan. Namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya ingin bertanya, ketika seseorang merasa telah memiliki segalanya seperti harta dan tahta, seringkali timbul perasaan sombong. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah rasa sombong tersebut? Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, baik. Sekarang saya ingin tanya. Sombong. Yang disombongkan apa? Harta. Tahta. Pertanyaannya, berapa lama kita bisa pertahankan? Berapa lama bisa kita jaga? Lantas pertanyaan berikutnya, yang kedua, kalau Anda bicara tentang harta, Anda bicara apa? Uang, rumah, rumahnya milik siapa? Milik bumi. Batu-batunya dari mana? Dari bumi. Kemudian kacanya dari mana? Dari bumi. Kristalnya dari bumi. Kita ini seperti semut, tahu nggak semut? Semut yang mencoba merancang, membuat rumah, kemudian mengatakan, hahaha, aku adalah semut yang punya rumah. Anda tertawa apa tidak?
tertawa karena semut itu ada di bumi. Begitu juga manusia yang mengatakan, hahaha, aku orang kaya. Tertawa tidak Tuhan? Hah, jadi apa yang kita miliki? Tidak ada. Kita ini seperti semut yang mencoba merancang rumah dan kemudian mengatakan, itu rumahku. Seperti kita yang melihat semut itu. Mungkin begitu juga kita. Kita merasa punya rumah yang besar, pangkat yang tinggi, seperti semut yang mencoba mengatakan dirinya, aku pemilik rumah. Padahal itu adalah tumpukan pasir yang sedang disusun. Jangan sombong, karena Anda tidak mampu menembus gunung. Wow. Pelajaran penting untuk kita semua, jangan pernah sombong ya Pak. Karena manusia tidak bisa menembus gunung. Ya, luar biasa. Baik, nanti kita akan sambung lagi. Tentunya juga kita ingin mendengarkan inspirasi dan motivasi dari Bapak Ari Ginanjar Agustian. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Generasi Emas Indonesia. Pemirsa masih bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Luar biasa. Supaya terus seimbang kita, nah kita mungkin semarakan dulu yel-yel generasi emas dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Baik, siap semuanya? Siap. Generasi emas, maju, maju, maju. Generasi emas, sukses, sukses, sukses. Generasi emas, jaya, jaya, jaya. Generasi emas, bisa. Generasi emas Indonesia, luar biasa. Silakan duduk kembali. Dan kita masih akan membuka pertanyaan di sini. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Ini Marsha mau mendekati seseorang nih ya. Wah, ini yang Kang Asep, silakan. Baik, terima kasih Mbak Marsha. Selamat malam Pak Ari. Pertanyaannya, saya Asep Taryana Sujana dari Paguyuban Asep Sedunia. Ti Asep, ku Asep ke Indonesia. Luar biasa. Menyikapi tadi tentang pola keseimbangan, kadang-kadang hidup ini tidak seindah yang dibayangkan. Ada gejolak yang menghampiri, katakanlah ujian, laksana air tidak tenang selalu, tapi ada ombak, ada percikan. Menyikapi hal tersebut, bagaimana Pak Ari? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya Kang Asep. Atur nuhun kan? Iya, silakan. Aduh, atur nuhun. Kang Asep. Oke, ya. Sekarang saya ingin tanya deh untuk memberi jawaban. Apabila kita pergi ke pasar, kemudian di situ ada satu tas berisi uang. Tidak ada yang jaga, tidak ada yang punya. Uang itu kira-kira isinya 100 juta lah gitu. Gak ada yang punya, gak ada satu orang pun. Lalu Anda ambil. Ketika Anda ambil, gejolak tidak emosi kita? Gejolak, deg-degan apa tidak? Deg-degan. Takut apa tidak? Pertanyaan berikutnya, takut, deg-degan, gejolak itu adalah rahmat atau berkah atau bukan? Berkah. Berarti Anda masih sehat. Betul? Karena dia akan memberi sinyal, hei jangan maling. Hei itu bukan milik Anda. Hei jangan mencuri. Hei, Tuhan melihat. Kemudian ada dua jenis. Ada yang mengatakan, wah ini bukan. Oke deh, saya ambil, saya berikan ke kantor polisi untuk mengumumkan. Tetapi ada juga yang melihat, deg-degan, celingukan. Ambil. Langsung lari belakangnya. Nah berarti ketika ada sinyal deg-degan tersebut, ada galau, ada dua jenis. Ada yang melawan galau itu dan kemudian dia tetap mencuri, tetap korupsi, tetap menyakiti, tetap berbohong dan melakukan hal-hal yang negatif. Ada yang ketika sinyalnya berbunyi, maka dia langsung mundur lagi dan mengatakan, tidak, saya tidak mau. Mengapa? Hati saya mengatakan jangan. Nah orang yang mengatakan jangan itu damai apa tidak? Damai. Tetapi yang dapat tas 1 koper 100 juta sampai ke rumah, celingukan apa tidak? Takut tidak ditanya oleh orang tua, ditanya istri, ditanya suami, ditanya ibu. Nak, dari mana kamu tiba-tiba dapat duit 100 juta?
kamu kan anak SMA, kuliah juga belum lulus. Pasti ada, begini Pak, itu pasti akan ada gejolak dan itu sengsara. Berarti damai tidak orang yang seperti itu? Tidak. Jadi kalau mau damai itu apa? Bersahabatlah dengan hati. Hanya bersahabat dengan hati, Anda merasa damai. Ketika Anda melawan hati, maka Anda akan muncul gejolak. Maka terima kasihlah karena limbik sistem Anda masih normal. Karena ketika normal, dia akan menyuarakan kebenaran, memberi sinyal. Apabila Anda seorang pilot, maka radar tersebut tetap berbunyi ketika keluar dari garis yang telah tentukan. Tetapi orang yang sudah rusak emosinya, rusak perasaannya, dia tetap terbang, akhirnya nyemplung di laut dan sampai sekarang tidak ketemu. Ingat itu ya, luar biasa. Kang Asep, terjawab ya. Mungkin besok-besok sinyalnya disuruh bunyi ya. Harus bunyi. Tiung-tiung gitu ya. Tapi masalahnya itu ada yang disebut dengan tuli hati. Telinganya itu dengar, ya, dengar dia. Tapi hatinya tuh tuli, dia nggak mampu mendengar. Bahaya sekali dan itu banyak sekali orang yang sudah tuli hatinya. Orang yang tuli hatinya, dia tidak lagi mampu merasa bahwa ketika dia berbuat salah, dia merasa ada yang bergejolak. Nah, orang-orang seperti ini akibat rusaknya fungsi limbik sistem. Nah, sehingga pernah dilakukan sebuah percobaan, orang yang suka membunuh, yang sudah melakukan pembunuhan berantai. Masih ingat ya siapa tuh yang anak kecil laki-laki itu dibunuh-bunuhin sama seorang laki-laki juga yang sodomi. Masih ingat siapa namanya? Saya nggak mau sebut namanya lah. Ya nggak usah disebut namanya ya. Nah dia ketika dicek, dilakukan tes kebohongan, ya dia tidak apa-apa. Dia tidak ada bohongnya. Mengapa? Karena sudah rusak fungsi otak limbik sistemnya. Hingga ketika dia membunuh saja dengan tenang. Tak bunuh dulu ya. Tak sembelih. Nah orang seperti itu disebut psikopat. Jadi orang yang tidak punya lagi perasaan, khawatir, takut, kemudian dia korupsi, mencuri, itu adalah psikopat sesungguhnya. Baik. Dan ketika kita sudah ingin sekali melakukan sesuatunya sesuai dengan keteraturan nih Pak. Nah bagaimana caranya agar kita tetap lurus on the right track ketika kita terkena gejolak tadi ya seperti dikatakan oleh Bapak. Bagaimana stay on the right track? Ya memang ada dua cara. Cara yang paling sederhana, cara paling mudah itu adalah jangan melanggar aturan. Contohnya lampu merah. Ya begitu tidak ada polisi. Nah, beda ini. Jangan terobos ya. Begitu ada polisi, beda. Begitu ada polisi langsung tit. Wah. Begitu tidak ada polisi, tengah malam jam 12 langsung gas. Ya. Nah, orang seperti itu akan rugi. Apa yang ruginya? Rusak sinyalnya. Suatu saat dia akan kena masalah. Karena itu kuncinya adalah tetaplah jaga aturan. Bukan hanya aturan-aturan disiplin yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi disiplinlah kepada hati. Jadi bukan hanya hand disiplin, tangan yang disiplin, bukan hanya mind yang disiplin, otak yang disiplin, tapi heart disiplin, hati yang disiplin. Indonesia ini semua sudah punya aturan. Aturan hukum, pidana, perdata, aturan-aturan sudah ada. Tetapi kenapa masih belum selesai? Karena belum disiplin dengan hati, belum mendengar bisikan nurani. Akibatnya semuanya diterobos meskipun aturan hukum sudah berlaku. Karena hatinya tidak disiplin dengan Tuhan. Wow. Keteraturan, kedisiplinan semuanya harus dijalankan secara seimbang, sinergis satu sama lain. Harus seimbang, itulah yang membuat hidupnya damai. Karena begitu kita bohong, wah saya habis dari pasar, ya. Bohong padahal baru nyeleweng. Oh ya, di pasar ada jualan apa? Ada jualan telur. Oh ya, harga telur berapa? Oh sekitar 5.000. Oh ya, warnanya apa? Biru. Yang jual siapa? Oh si Otong. Otong memang kemana? Lagi sakit perut. Iya. Akhirnya satu kebohongan ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain.
Nah, jangan lupa hukum ketapan energi. Energi tidak bisa hilang, tapi dia hanya berubah bentuk. Ketika Anda bohong di sini, maka ada butterfly effect, akan terus menjadi energi, akan membakar di sana, lahirnya pintu neraka yang membakar diri Anda sendiri yang suka bohong. Wow. Jangan pernah berbohong ya. Dan baiklah, nanti tentunya kita juga akan mendengarkan inspirasi yang bermanfaat untuk kita semua dan juga motivasi yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Generasi Emas Indonesia. Ku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentamnya dunia. Semua kepalsuan dunia. Pemirsa sebangsa dan setanah air, Tuhan bicara kepada manusia dengan 4 cara. 1, melalui ayat-ayat sucinya. Yang kedua, melalui para nabi dan rasulnya. Yang ketiga, melalui kejadian yang terjadi di hadapan kita. Dan yang keempat, melalui alam semesta yang diciptakannya. Bukankah begitu juga bahasa Anda? Anda ingin punya mobil yang mewah, bukan? Lalu Anda tunjukkan kepada ayah, ibu Anda, tetangga Anda untuk menjelaskan bahwa Anda berhasil. Anda tunjukkan gelar-gelar Anda untuk menunjukkan bahwa Anda terhormat. Para wanitanya berlomba-lomba untuk punya tas tangan yang mahal, untuk menunjukkan Anda mampu, Anda sejahtera. Bukan hanya Anda yang berpikir dan berbicara dengan cara begitu. Tuhan menciptakan alam semesta raya. Bulan bintang yang bertaburan di angkasa. Elektron yang berputar pada garis orbitnya. 7 lapis langit dan bumi yang bergerak mengikuti aturan yang telah tetapkannya. Bintang-bintang yang jumlahnya tak terhingga. Sebagian besar tiada penghuninya. Seperti halnya halaman rumah Anda, tidak ada penghuninya, tetapi hanya halaman yang luas membuat tamu kagum dan Anda melihat, oh, lihatlah rumah saya punya halaman yang luas. Maka Tuhan bicara kepada manusia melalui alam yang diciptakannya.
diminta kita untuk membacanya. Dan ketika Anda mampu membacanya, damai hati kita. Sebuah pesan yang besar untuk manusia, bahwa kita semua dititipkan yang disebut dengan bumi. Bumi beserta dengan miliaran manusia di dalamnya. Indonesia beserta 250 juta penduduknya, yang berbagai warna, kelompok, lingkungan yang berbeda-beda, suku yang beragam-ragam. Untuk mengajarkan kita laksana beragamnya alam semesta, tapi semuanya berputar pada gerakan alam yang satu. Betapa indahnya alam raya ini, betapa agungnya alam raya ini, yang menjadi pesan agar manusia pun bersatu. Inilah pesan yang sesungguhnya diucapkan dalam bahasa sederhana Bhinneka Tunggal Ika. Lihatlah sebatang pohon, ada yang menjadi akar yang menghujam ke dalam bumi, ada yang menjadi batang yang tegak ke atas, ada yang menjadi dahan, menjadi cabang, yang menjadi daun, ada yang menjadi buah dan yang menjadi ranting. Lihat, semuanya satu kesatuan. Bayangkan apabila yang akar di bawah mengatakan, aku bosan jadi akar, aku ingin bergelantungan seperti buah yang ada di sana. Yang buah mengatakan, aku tidak mau menjadi buah, karena setiap hari aku dipetik dan dimakan, maka aku ingin sembunyi seperti akar. Betapa hancur terjadi pada pohon apabila mereka egois. Manusia juga demikian. Ada tukang sapu, ada bagian pembersih jalan, ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi jaksa, ada yang menjual tempe, ada yang menjual tahu, ada yang bawa bakul jamu. Semuanya hanyalah satu tujuan, seperti alam semesta dalam keteraturan. Hanya saja egoisme manusia seperti batang pohon yang ingin menjadi buah, buah yang ingin menyembunyikan dirinya di bawah tanah, akar yang ingin bergelantungan seperti pohon-pohon itu, buah yang tidak ingin dimakan oleh manusia, biji yang tidak mau mengembangkan dirinya, maka hancur ekosistem tumbuhan itu. Begitu juga ketika ego manusia, mereka ingin dimunculkan, ingin hebat di antara sesama, maka hancurlah bangsa kita. Maka kuncinya hanya sederhana, bahwa kita adalah bagian dari alam semesta raya, kita bagian dari jiwa alam semesta raya. Maka hiduplah berdampingan, hiduplah penuh kasih sayang, hiduplah dengan penuh cinta kasih. Bayangkan betapa indahnya Indonesia. Orang sudah memuji Indonesia. Orang memuji tanahnya subur. Orang memuji ikan-ikannya berwarna-warni. Orang memuji daun-dedaunannya hijau. Memuji bunga-bunganya berwarna-warni. Memuji buah-buahannya berlimpah ruah. Memuji segala yang ada di dalamnya. Dan bahkan memuji manusianya. Tidakkah kita ingin pertahankan ini? Kalau Anda mengatakan saya tidak peduli, saya ingin jadi orang kaya, saya akan babat hutan, saya akan ambil semuanya. Ingat, Anda akan mati dan Anda akan punya anak. Dan anak Anda akan melihat apa yang dilakukan. Maka marilah kita kembali di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini. Menyatulah bersama matahari, bulan, bintang. Menyatu bersama dengan jiwa manusia. Laksana menyatunya bintang-bintang yang berputar mengelilingi jagat raya, menyatu seperti 7 lapis langit dan bumi, berputar, bertawaf, menyatu, sujud kepada Ilahi. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi dari kepalsuan dunia. Setan akan menutup mata kita, setan akan menutup telinga kita, setan akan menipu hati kita agar terjadi kerusakan di mana-mana, agar anak kita saling
menyakiti, saling menjatuhkan, dan saling merusak. Agar tertawa terbahak-bahak menanti Anda dalam neraka jahanam. Tidak, katakan tidak. Damailah dengan hati, berdamai dengan kebenaran, berdamai dengan kebersamaan, berdamai dengan kedamaian itu sendiri. Cintai damai, cintai cinta, karena cinta dan damai adalah sifat-sifat Tuhan yang indah, Asmaul Husna. Oh, jangan biarkan damai itu pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan